Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Amarullah, guru matematika di SMK Negeri 1 Soreang. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Siliwangi. Model pembelajaran yang akan saya gunakan kali ini yaitu problem-based learning. Mari ikut masuk kelas. Materi yang sebelumnya kita bahas dulu sedikit supaya yang kemarin itu masih kita ingat untuk menguatkan hari ini, karena ini perlu untuk pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Nah, apa itu persamaan nilai dua variabel? Sebuah persamaan yang mempunyai dua variabel x atau variabel y. Dilihat variabel untuk menentukan nilai x dan nilai y-nya. Kalian bisa menggunakan beberapa metode, di antaranya ada eliminasi, substitusi, ya. Apa itu eliminasi? Untuk menentukan variabel lainnya. Menentukan variabel lainnya, betul ya. Metode substitusi adalah mengganti variabel yang satu dengan variabel yang Mengganti variabel satu dengan variabel lainnya. Gabungan adalah penggunaan metode eliminasi dan substitusi untuk menentukan dua variabel. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, ditambahkan oleh kata tadi, mendapatkan keuntungan maksimum dari suatu barang yang kita beli dan kita jual kembali, mungkin seperti nanti kita akan dapatkan keuntungan maksimumnya seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari di dalam program ini sendiri. Ya. Alangkah baiknya kita ice drinking dulu. Apa itu ice drinking? Beri dulu pendinginan. Kita belajar apa, belajar caranya seperti apa nih. Bapak akan menggunakan pendekatan saintifik, gitu ya. Saintifik itu ada menanya, mengamati dan seterusnya. Terus ada unsur DPC, tadi aslinya sudah kita lakukan. Terus model yang pembelajaran yang nantinya kita akan pakai yaitu pembelajaran problem-based learning, jadi berbasis masalah. Ada kompetensi dasar yang tentunya harus kita capai. Yang pertama mengenai titik 4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program ini atau variabel. Nah, seperti itu ya. Dari tadi narasi yang sudah dijelaskan dari video tersebut, informasi apa saja sih kira-kira yang tadi kalian dapatkan dari soal atau dari masalah yang tadi di video? Mungkin ada. Nah, silakan. Bantal B dibuat dari bahan polyester dan kain. Nah, itu tadi bantal A, bantal B, dan bantal A tadi dan bantal B dibuat dari apa? Ada dua bahan juga. Yang pertama yaitu bahan polyester dan kain. Itu ya. Nah, saya akan membagi
sebuah bahan aja yang nantinya akan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nah, sebelum itu saya bagi dulu kelompok seperti kelompok yang di depan ya. Kelompok 1 Yuniati, Adi, Ani, Wildan. Nanti langsung saja dengan duduk dengan kelompoknya. Ya. Tempatnya di mana silakan sesuaikan, gitu ya. Yang ada di situ, masalah yang tadi Bang Ajar merupakan masalah yang tadi saya tayangkan videonya, ya. Presentasi untuk yang pertama ya. Ya, kelompok 1 berarti ya. Silakan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Akan mempresentasikan hasil pembelajaran kali ini, yaitu mengenai materi program linear untuk permasalahan yang satu. Ini bantal jenis A kita misalkan dengan variabel X, kemudian untuk bantal jenis B kita misalkan dengan variabel Y. Nah, selanjutnya model matematika yang kedua bagaimana sih yang didapat, yaitu kayaknya kan hanya hasil pemetaan persegi, berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Untuk ambil problemnya dengan cara dimisalkan dulu, jika X sama dengan 0 berapa, jika Y sama dengan 0 berapa. Matematika yang kedua ada 20,0 dan 25,0. 0,25. Nah, setelah itu kita aksi di setiap daerah penyelesaian dari model matematika tersebut. Lalu kita mau bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya. Kita dapatkan dari daerah yang teraksir oleh kedua grafik tersebut. Di sini daerah penyelesaian yang kita dapat yaitu yang daerah yang satu di sini, karena karena daerah ini teraksir dengan dua grafik tersebut. Jadi tadi pertanyaan dari Bilkis, kenapa tanda ketidaksamaan yang dipakai itu memakai tanda kurang dari sama dengan. Terus pertanyaan yang kedua, Bagaimana cara menentukan titik potong? nah, cara menentukan titik potong untuk membuat grafik. Ya. Jadi dua pertanyaan, silakan maka langsung boleh ditanggapi. Maka boleh. Masalah atau soal yang tadi disajikan, ada kata kuncinya yaitu hanya memiliki, artinya tidak lebih. Berarti Pak Saifuddin memiliki kurang dari 10 kg polyester dan 7 meter persegi kain. Jadi tadi kenapa tanya yang kurang dari? Karena Pak Saifuddin dalam permasalahan di depan itu ada kata kuncinya ya. Pada grafik itu dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan 0 pada sumbu X, kemudian substitusi juga nilai X sama dengan 0 pada sumbu Y, sehingga didapat titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana, sudah puas? Begitu ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan kita kembali ke sekarang. Yang pertama, untuk merubah bahasa kontekstual seperti ini atau masalah seperti ini, kita perlu yang namanya permisalan. Merubah bahasa yang panjang seperti ini dengan sebuah variabel. Yang tadi variabel X yang kalian gunakan juga variabel Y-nya. Dan selanjutnya supaya kita lebih mengerti lagi tentang permasalahan yang lain, saya akan bagikan juga lembar kerja peserta didik. Nah, nanti silakan didiskusikan lagi dengan kelompoknya bagaimana cara penyelesaiannya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Nah, ini silakan didiskusikan lagi untuk bisa lebih memahami nantinya. Nah, silakan ditulis penyelesaiannya. Silakan. Satu menit lagi kita mulai presentasi yang kedua ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bisa ke depan di
yang sudah presentasi sudah cukup jelas gitu ya, dari langkah 1 sampai langkah terakhirnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana sih cara menentukan daerah penyelesaian dari grafik tersebut? Ya, silakan. Ada atau kalau pertanyaan 1, kalau pertanyaan kedua mungkin ada? Ya, Agus silakan. Metode apa yang digunakan untuk menentukan banyak sifat pria dan sifat wanita? Jadi yang pertama, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian? Bagaimana caranya? Yang kedua, bagaimana metode yang digunakannya apa? Ya, silakan di bawah. Oke, ingin menjawab untuk pertanyaan dari Yuniati. Soalnya cara menentukan daerah penyelesaiannya itu dengan cara menentukan daerah penyelesaian itu dengan hasil grafik berdasarkan tanda yang dimiliki, misalnya tanda kurang dari, artinya hasil grafik memiliki titik 0,0 seperti pada soal yang kita kerjakan. Terus pertanyaan kedua, Jawab. Agung tadi ya. Menggunakan metode gabungan ya. Bisa dilihat tadi gabungannya apa? Misalkan eliminasi dulu. Setelah eliminasi kita gunakan substitusi seperti itu. Langkah-langkahnya saja sama yang menentukannya. Langkah 1 apa? Merubah bahasa verbal atau bahasa sehari-hari dalam model matematika. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu X ataupun pada sumbu Y, ya. Untuk apa? Untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian ini didapat dari apa? Dari tanda yang dimiliki, ya. Tanda yang dimiliki yang kurang dari berarti hasilnya mendekati 0,0. Kalau dia menjauh 0,0 berarti tandanya apa? Lebih besar sama dengan seperti itu ya. Tempat jawaban untuk kalian selesaikan ini. Silakan dikumpulkan. Kalau kalian isi, cukup menuliskan nama, kelas dan juga hanya checklist saja lah, ya, sesuai dengan kata hati kalian sendiri. Jadi ini tidak mempengaruhi nilai ya, akan langsung diisi. Jadi supaya bisa menjadi bahan refleksi juga buat kalian, apakah sudah sejauh mana sih kalian memahami tentang materi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Untuk tugas silakan dicek di Google akun Classroom-nya masing-masing. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi tentang matriks. Jadi silakan baca-baca dulu. Kalian harus cari tahu dulu materi selanjutnya itu apa. Silakan baca juga, ada literasinya dulu. Baik, seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dibikin oleh. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing mulai di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalah